Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 36 akan memaparkan kasus pasien yang menjadi kelolaan kami pada mata kuliah CPN 1. Pemaparan ini mencakup keluhan pasien, hasil pengkajian keperawatan, penentuan masalah keperawatan, intervensi, implementasi, serta evaluasi yang telah dilakukan. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kondisi ketika tubuh mengalami resistensi insulin, sehingga insulin yang ada tidak mampu bekerja dengan baik. Akibatnya, kadar gula darah terus meningkat. Hiperglikemia yang berlangsung lama menimbulkan berbagai kerusakan, terutama pada pembuluh darah kecil dan saraf membuat aliran darah ke jaringan, terutama kaki, menjadi sangat terbatas. Sementara itu, kerusakan saraf atau neuropati menyebabkan pasien kehilangan sensasi di kaki, sehingga tidak mampu merasakan luka kecil ataupun tekanan dari sepatu yang sempit. Saat luka kecil terjadi, pasien tidak menyadarinya, dan luka dibiarkan tanpa perawatan karena sirkulasi darah yang buruk, oksigen, dan nutrisi sulit mencapai jaringan luka. Ditambah dengan kadar gula darah yang tinggi, bakteri lebih mudah berkembang biak dan tubuh kesulitan melawan infeksi. Seiring waktu, luka yang awalnya kecil menjadi lebih luas dan dalam, jaringan mulai mati atau nekrosis, sehingga muncul bau tidak sedap dan tampak tanda infeksi di sekitar luka infeksi yang disebut sebagai ulkus diabeticus. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, infeksi bisa menyebar ke jaringan dan lebih dalam, menimbulkan komplikasi serius seperti sepsis, bahkan mengharuskan amputasi pada bagian kaki yang terinfeksi. Pasien dengan inisial Nyonya M berusia 64 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama adanya luka pada kaki kanan. Pasien mengatakan kakinya tampak kemerahan, kehitaman, serta mengeluarkan bau yang tidak sedap sejak 1 minggu yang lalu. Selain itu, pasien tampak pucat dan merasa lemas. Dari riwayat kesehatan masa lalu, diketahui bahwa pasien menderita diabetes mellitus yang baru terdiagnosis sekitar 3 tahun yang lalu. Kaki saya sudah seminggu lebih begini, makin merah, kehitaman, baunya juga tidak enak. Dari hasil pengkajian yang kami lakukan, didapatkan data sebagai berikut. Data subjektif, pasien Nyonya M berusia 64 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama kaki kanan tampak kemerahan, kehitaman, dan berbau tidak sedap sejak lebih dari 1 minggu. Pasien juga merasa pucat dan lemas. Dari riwayat kesehatan, pasien diketahui menderita diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu, namun tidak rutin melakukan pemeriksaan. Pasien menyebutkan pernah dirawat di Rumah Sakit Hermina dengan hasil pemeriksaan GDS 437 mg per desiliter, dan pada pemeriksaan selanjutnya didapatkan hasil 508 mg per desiliter. Pasien data objektif, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya ulkus pada pedis kanan dengan jaringan nekrotik kehitaman pada digiti 2 dan 3. Saat dilakukan palpasi, pasien tidak merasakan nyeri sama sekali. Terlihat capillary refill time CRT lebih dari 3 detik, aksal terasa dingin, kulit tampak kering, dan terdapat piting edema pada tungkai bawah kanan. Selain itu, daerah sekitar ulkus tampak kemerahan dengan batas tidak tegas, jaringan nekrotik kehitaman, disertai bau busuk yang khas, serta tampak jaringan granulasi minimal. Pemeriksaan palpasi menunjukkan nadi dorsalis pedis kanan tidak teraba, sedangkan pada sisi kiri terasa lemah. Data objektif, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya ulkus pada pedis. Kapan harinya, pasien direncanakan untuk menjalani amputasi pada jari kaki kanan di gigi 2 dan 3. Setelah mendengar penjelasan dokter, pasien tampak gelisah, bingung, sulit berkonsentrasi, serta mengungkapkan rasa khawatir dan tidak berdaya terhadap tindakan tersebut. Pasien juga mengeluhkan sulit tidur pada malam hari. Berikut kami tampilkan hasil pemeriksaan rem. Oke, untuk masalah keperawatan pertama adalah perkusif perifer tidak efektif karena pasien kami dengan akal dingin CRT lebih dari 3 detik dan adanya edema di bagian tungkai bawah. Hal ini terjadi karena hiperglikemia yang berkepanjangan menyebabkan gangguan aliran darah ke ekstremitas. Masalah keperawatan kedua adalah gangguan integritas kulit atau jaringan karena pada pasien kami tampak jaringan nekrosis
Pada jari kedua dan ketiga disertai kemerahan, edema, dan bau busuk yang khas. Kondisi ini menunjukkan adanya infeksi dan kerusakan jaringan akibat neuropati serta gangguan sirkulasi. Tahap perawatan ketiga adalah ansietas karena kondisi pasien menunjukkan tanda-tanda ansietas seperti mulai cemas, merasa tidak berdaya, dan setelah mendengar penjelasan bahwa kakinya harus diamputasi dan dia juga tampak gelisah, bingung, serta sulit untuk Oke, selanjutnya implementasi. Implementasi pertama pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 dilakukan implementasi untuk diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Pada jam 7.30 dilakukan pemeriksaan sirkulasi perifer, yaitu meliputi edema, pengisian kapiler, dan juga warna dan juga suhu kulit. Dengan hasil yang didapat, kaki pasien tampak ada edema dan juga kemerahan. Ini penting untuk dilakukan untuk menilai status perfusi pada Nyonya F. Pengkajian juga dilakukan, pengkajian tanda-tanda vital dan juga CRT, dan didapat CRT 3 detik. Kulit juga tampak hangat dan juga kemerahan. Ini untuk mengetahui penyebab dari gangguan sirkulasi pada pasien. Pada jam 7.40 dilakukan identifikasi faktor risiko dengan menanyakan riwayat penyakit pasien. Pasien mengaku sudah 3 tahun mengalami diabetes mellitus. Ini merupakan faktor utama gangguan sirkulasi dan berisiko untuk menimbulkan komplikasi seperti bulkus kaki diabetikum. Pada jam 7.50 memonitor adanya nyeri, kemerahan, panas, dan juga edema pada ekstremitas. Ditemukan kembali adanya edema disertai dengan keluhan nyeri serta kulit tampak kemerahan. Pemantauan ini penting untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien serta mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Selanjutnya pada jam 8.05 dilakukan implementasi pencegahan infeksi dan perawatan kulit dengan beberapa tindakan, yaitu pertama memberikan edukasi untuk menggunakan lotion pada kaki agar tidak kering. Terus yang kedua itu mengingatkan pada pasien dan juga keluarga agar tidak menggores atau menggaruk kaki yang luka serta menjaga kebersihan dengan mandi menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga itu adalah edukasi untuk kaki dengan melembabkan kulit menggunakan lotion. Pasien memahami edukasi dan diberikan kepada keluarga. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah kondisi luka dan juga kuku semakin memburuk, serta menjaga kelembapan kulit untuk mencegah luka yang timbul baru lagi. Oke, selanjutnya implementasi. Implementasi pertama pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 dilakukan implementasi untuk diagnosa perfusi perifer tidak efektif. Pada jam 7.30 dilakukan pemeriksaan sirkulasi perifer, yaitu meliputi edema, pengisian kapiler, dan juga warna dan juga suhu kulit. Dengan hasil yang didapat, kaki pasien tampak ada edema dan juga kemerahan. Ini penting untuk dilakukan untuk menilai status perfusi pada hari Sabtu 30 Agustus 2025. Implementasi dilakukan untuk diagnosa 2, yaitu gangguan integritas kulit. Implementasi yang dilakukan adalah pada pukul 7.30 melakukan pemantauan karakteristik luka yang meliputi bau, ukuran, warna, dan tanda-tanda infeksi. Dan didapati hasil kaki pasien tampak kemerahan, yaitu eritema, tampak adanya edema, dan juga ditemukan adanya jaringan nekrosis pada gigi 2 dan 3 dengan bau tidak sedap. Pemantauan ini penting untuk menilai kondisi luka, mendeteksi adanya tanda-tanda infeksi sejak dini, serta mencegah komplikasi serius. Pada pukul 7.35 melakukan perawatan luka yang berupa melepas balutan lama, membersihkan luka dengan NaCl, membersihkan jaringan luka nekrotik, mengganti balutan baru. Setelah tindakan, pasien mengatakan merasa lebih nyaman dan bersih. Selanjutnya, perawatan luka dilakukan untuk menjaga kenyamanan pasien dan mempercepat proses penyembuhan serta mencegah infeksi yang lebih parah. Pada pukul 7.55 menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam untuk mencegah tekanan lebih pada area tertentu. Respon pasien mampu mendengar dan mengikuti instruksi dengan baik. Perubahan posisi dilakukan untuk mengurangi tekanan dan mencegah munculnya luka-luka tekan baru. Pada jam 8 pagi, menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi seperti kemerahan, bengkak, peningkatan nyeri, adanya pus, bau tidak sedap, serta demam. Hasilnya, pasien mampu mendengarkan tetapi sedikit bingung, sehingga keluarga perlu dilibatkan untuk mengingatkan dan memperhatikan tanda-tanda tersebut. Edukasi ini penting
agar pasien dan keluarga dapat mengenali infeksi sejak dini dan segera melaporkan pada tenaga kesehatan sehingga komplikasi bisa dicegah. Implementasi pada hari Sabtu 30 Agustus 2025. Implementasi yang dilakukan untuk diagnosa ketiga yaitu ansietas pada pukul 7.30. Memonitor kondisi pasien. Hasil didapatkan yaitu DCSA 4 per 5, motoriknya 6. Tekanan darah 128/84 mm air aksa. Nadinya 87 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, SpO2 98%, suhu 30 derajat Celcius. Tindakan ini untuk menilai stabilitas fisiologis pasien dan mengidentifikasi adanya respon stres atau ansietas yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Pada pukul 8, mengobservasi perilaku pasien dan melakukan pengkajian tingkat ansietas. Didapatkan yaitu ekspresi wajah pasien tampak murung dan sedih, pasien mengatakan khawatir tidak bisa beraktivitas normal setelah aktivitas. Mengidentifikasi tingkat ansietas penting untuk mengetahui dampaknya terhadap kondisi emosional pasien, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran. Pada pukul 11, mengajak pasien berdiskusi mengenai makan siang untuk mengetahui kemampuan pasien dalam mengambil keputusan. Namun pasien menjawab tidak tahu mau makan apa. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan pasien, sehingga ia merasa memiliki kontrol diri. Pada pukul 11.30, mendampingi pasien saat dilakukan perawatan luka. Hasilnya pasien tampak lebih tenang dan merasa nyaman. Kehadiran perawat saat prosedur dapat memberikan rasa aman, menurunkan kecemasan, dan membantu pasien lebih kooperatif dalam perawatan. Pada pukul 12.15, mengajarkan teknik relaksasi napas dalam. Pasien mencoba mengikuti instruksi dengan menarik napas dalam sebanyak 3 kali. Dan mengatakan teknik ini bermanfaat ketika merasa cemas. Relaksasi napas dalam membantu menurunkan aktivasi sistem saraf simpatis dan mengurangi gejala fisiologis dari ansietas seperti peningkatan nadi dan nafas, serta meningkatkan rasa tenang. Nah, adapun evaluasi yang kami lakukan dari asuhan keperawatan yang telah kami berikan selama kami klinik kepada pasien tersebut, yaitu sebagai masalah keperawatan yang pertama, yaitu perfusi perifer tidak efektif. Subjektifnya, pasien mengatakan kaki terasa dingin dan kesemutan beberapa kali. Objektifnya, suhu akal lebih dingin dibanding suhu tubuh yang lain. Kemudian, warna kulit pucat pada jari-jari kaki. Kemudian, CRT lebih dari 3 detik. Asesmennya yaitu gangguan perfusi perifer belum teratasi. Planningnya yaitu melanjutkan intervensi yang dimana pertama observasi sirkulasi perifer yaitu nadi perifer, edema pengisian kapiler, warna, suhu yang dilakukan setiap 2 jam. Kemudian memonitor panas, kemerahan, nyeri, dan ekstremitas. Dan terakhir yaitu hindari pakaian yang ketat serta melakukan kolaborasi pemberian obat. Selanjutnya, masalah keperawatan yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Yang dimana data subjektifnya, pasien mengatakan area luka tampak sangat mengganggu. Objektifnya yaitu luka tampak kemerahan, edema tampak berkurang, kemudian tampak nekrosis pada digiti 2 dan 3. Namun, bau sudah berkurang. Kemudian, suhu akral lebih dingin dibanding suhu tubuh yang lain. Adapun asesmennya yaitu gangguan integritas kulit belum teratasi. Planningnya yaitu intervensi kembali dilanjutkan, yang dimana memonitor tanda-tanda infeksi, kemudian mengganti dan memasang balutan sesuai jenis luka. Kemudian membersihkan area luka dengan NaCl atau pembersih monotoksik sesuai kebutuhan pasien. Yaitu kemudian berikutnya yaitu membersihkan jaringan nekrotik. Nah, masalah keperawatan yang ketiga yaitu masalah keperawatan ansietas, yang dimana subjektifnya yaitu pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya setelah operasi. Kemudian pasien juga mengatakan sudah mampu tidur namun harus ditemani. Nah, observasinya yaitu pasien masih tampak gelisah, pasien tampak tegang namun murung berkurang, kemudian pasien mampu kontak mata dengan perawat maupun dokter. Asesmennya yaitu analisis ansietas belum teratasi, kemudian planningnya yaitu intervensi kembali dilanjutkan, mengajak pasien dalam berdiskusi dan mengambil keputusan, memonitor tanda-tanda ansietas yaitu verbal maupun non-verbal, kemudian menenangkan pasien saat tindakan keperawatan, membandingkan dan memperhatikan pasien.